Halo semuanya, selamat berjumpa pada sesi ini. Perkenalkan, nama saya Cipto, bisa dipanggil Cipto. Nama lengkapnya Dr. Cipto Budihantoyo MPD. Tugas saya di Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya di Fakultas Bahasa dan Seni, yaitu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dalam hal ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya aja, khususnya Anda semuanya yang luar biasa. Pada saat ini, Anda telah menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat bergabung di kampus tercinta ini. Semoga kehadiran kalian semuanya, Universitas Negeri Yogyakarta menjadi lebih indah bersama Anda yang penuh semangat menatap masa depan bersama Universitas Negeri Yogyakarta. Baik saudara-saudara, jangan lupa kalian tetap taati atau mentaati protokol kesehatan supaya kita semuanya tetap sehat bersama keluarga, dan tunggu sejenak lagi sampai Allah mengizinkan kita semuanya, sampai Tuhan mengizinkan kita semuanya. Semoga tidak lama lagi kita benar-benar akan mencurahkan kerinduan dalam kampus bersama di Universitas Negeri Yogyakarta bisa tatap muka. Saat ini menahan diri dulu untuk dalam keadaan di online saja. Baik, saya ingin membacakan beberapa hal yang kalian pertanyakan. Tentu saja tidak bisa menjawab semuanya karena kami meringkas dalam beberapa hal pertanyaan yang sekiranya sama dengan pertanyaan-pertanyaan lain atau diskusi lain tentang hal-hal berikut ini. Saya ingin menjawab yang pertama. Ini dari rekan, ada yang menuliskan, mohon izin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan UKM di masa pandemi seperti sekarang ini. Apakah berpengaruh juga terhadap kegiatan yang ada di masing-masing UKM? Terima kasih. Mahasiswa sekalian, semuanya yang berbahagia, pertanyaan ini cukup bisa mengundang kita semuanya untuk sedikit berangan-angan. Akankah kita akan ke sana, yaitu di UKM, khususnya di bidang seni. Jadi, pelaksanaannya memang semuanya kita masih pakai daring dalam jaringan. Untuk luringnya atau di luar jaringan alias tatap muka yang sebenarnya, seperti saya sampaikan tadi, tunggu waktu yang tepat. Jadi untuk pelaksanaan UKM, kegiatan UKM itu pada sekarang ini masih daring atau online. Demikian juga UKM-UKM lainnya. UKM bidang seni yang syarat dengan praktek kesenian itu masih daring juga. Lagi-lagi pesan kami, tetaplah menahan diri, untuk menahan kerinduan juga bertatap muka dengan teman-teman, untuk nanti kita curahkan pada saatnya. Semua ada saat indahnya. Dalam kata lain, akan datang indah tepat pada waktunya. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Seberapa pentingkah kesenian bagi seorang mahasiswa, dan apakah prestasi dalam bidang seni dapat membantu kita dalam dunia kerja? Terima kasih. Baik, saudara semuanya, seberapa pentingkah ya kesenian bagi mahasiswa? Percayalah, saya sudah bersaksi bahwa semua orang membutuhkan seni. Pasti penting. Jadi, walaupun Anda dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, walaupun Anda dari Fakultas Teknik maupun Fakultas Ekonomi, itu semuanya membutuhkan seni. Ya, seni apapun, ya. Kalau di sini kan ada seni, paling tidak seni tari, ada seni lukis, ada seni musik, ada seni sastra dan sebagainya.
Tahukah Anda pada masa-masa yang lalu bahwa Fakultas Ilmu Keolahragaan ada yang juara dangdut? Itu artinya dia seni bernyanyi. Tahukah Anda beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, ada mahasiswa yang juara tari dan ikut Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa tingkat nasional. Ya, itu yang EVK juga begitu. Baru Peksiminas yang lalu itu juga, itu dari Fakultas Ekonomi. Dia juara baca puisi. Jadi itulah pentingnya, sehingga Anda akan mendapatkan bayangan bahwa hidup di masa depan, seni tetap penting. Dan tentu saja kalau ikut di dalam UKM, tentu saja saya yakin Anda tidak berorientasi semata-mata ingin jadi juara, walaupun prestasi itu juga penting, tapi yang pasti seni akan dapat memperindah diri kita dari sisi apapun. Itu makanya jangan ragu, ikutlah UKM seni dimanapun Anda suka. Bila Anda belum tahu, tentu nanti akan tahu bahwa di dalam UKM seni itu di UNY ada UKM seni sebanyak 5. Satu, bagi Anda yang suka seni tari, Anda bisa masuk ke dalam UKM Kamasetra. Ya, bagi Anda yang suka menyanyi tapi sambil ngeband, Anda bisa masuk dalam UKM Band Sigma, SICMA. Bagi Anda yang suka seni lukis, seni rupa, ataupun fotografi, Anda bisa masuk ke UKM Seruvo. Tapi jika Anda ingin atau lebih suka ke bidang drama, baca puisi, Anda bisa, yang sastra ya, Anda bisa masuk ke UKM Unstrat. Dan apabila Anda suka bernyanyi bersama, karena mungkin lebih suka nyanyi bareng-bareng, maka di UNY juga ada UKM namanya PSM SW, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana. Itu UKM-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi silahkan Anda pilih, semuanya bisa menghasilkan apakah itu dapat membantu kita dalam dunia kerja? Tentu apabila kita intens banget ya, tentu bisa. Terutama bagi Anda yang milih salah satunya itu. Misalnya kalau di sastra suka baca puisi, suka baca lainnya, maka bisa jadi Anda jadi bisa pandai bicara, baik bahasa Indonesia khususnya maupun bahasa lainnya. Dalam misalnya lapangan kerja, misalnya apakah wartawanankah, apakah pembawa acarakah, dan sebagainya. Contoh saja. Cobalah Anda memilih satu di antara yang 5 tadi. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana upaya dalam memotivasi diri agar berminat dalam mengembangkan prestasi? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Upaya itu artinya supaya tidak banyak berangan-angan. Bagaimanakah upaya dalam memotivasi diri agar berminat? Silakan diri Anda sendiri supaya berminat, karena kalau ada di kepercayaan ya, keyakinan orang Jawa itu bilang witing tresno jalaran soko kulino. Itu artinya witing itu berasal atau berawal dari tresno, cinta ya. Jalaran itu sebab atau disebabkan, soko kulino oleh kebiasaan. Jadi orang Jawa itu meyakini cinta itu bisa dibangun, gitu. Witing tresno, jalaran soko kulino itu, cinta itu bisa dibangun. Artinya apa? Biasakan agar kita benar-benar bisa mencintai. Nah, karena Anda belum yakin termotivasi diri agar berminat dalam mengembangkan prestasi, khususnya ya kalau dalam hal ini tentu prestasi apapun, tapi kalau di seni sama aja, prestasi yang lainnya juga begitu, ya dikulinokan. Itu bahasa Jawa, artinya dibiasakan. Makin banyak kita melakukan apa yang kita suka, maka makin hebat
diri kita, apapun seninya. Kita makin sering melakukannya, maka kita akan menjadi termotivasi. Oh, kalau gitu mungkin saya bakat di menyanyi, mungkin saya bakat di menari dan sebagainya. Baik, menanggapi pertanyaan yang keempat, apakah mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut harus masuk ke UKM bidang seni terlebih dahulu ya, atau tidak masuk ke UKM bidang seni pun bisa mengikuti? Oke, dalam hal lomba sesungguhnya tidak harus masuk UKM. Nggak harus, karena banyak pula yang berprestasi itu dari fakultas langsung, tidak melalui UKM. Pastikan seperti itu. Jadi Anda kalau UKM-nya udah penuh, kan pastikan terbatas. Kadang-kadang UKM itu hanya menerima sekian orang. Misalnya 50 orang, yang daftar 200 tentu, yang 150 kan tidak. Maka berprestasilah dari fakultas masing-masing. Dan ikut lomba tidak berdasarkan UKM. Hanya bila di UKM itu biasanya banyak fasilitas sehingga memudahkan untuk berlatih dan sebagainya. Namun jangan berkecil hati, bagi 150 tadi yang tidak diterima di UKM, tentu di di fakultas bisa mengembangkan diri sehingga bisa berprestasi seperti layaknya yang lainnya. Jadi sekali lagi, untuk perlombaan itu tidak harus dari UKM atau harus kita ikut UKM. Demikian juga UKM-UKM lainnya sama, tapi kalau bidang seni tentu saja tidak, ya sama juga dengan UKM yang lainnya ya, tidak harus masuk UKM. Ya, kita harus mengakui bahwa dalam keanggotaan UKM itu kita pasti ada batasnya. Nah, yang sisa itulah pasti berada di fakultas, jangan berkecil hati. Pada lomba boleh ikut bersama dan selamat berprestasi. Baik, yang kelima, ada dari ringkasan kami, dari sekian banyak pertanyaan, mohon maaf, pertanyaan yang lain yang belum terjawab tentu oleh karena keterbatasan waktu. Ini dari 6 itu tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang serupa dan mirip. Kita dari semuanya, pertanyaan dari Anda semuanya, kita ringkas. Yang mirip-mirip dan sebagainya ada hingga menjadi 6 pertanyaan. Yang kelima, saudara, apakah mahasiswa yang kurang berbakat di bidang seni tetapi memiliki semangat dan dedikasi yang tinggi bisa meraih prestasi? Saya jawab langsung, bisa. Pasti bisa. Karena Anda punya keinginan yang tinggi, Anda terus belajar, berlatih, apalagi berbakat, konon kata orang awam. Memang ada kata orang yang bukan awam, ya saya bilang kata umum aja lah. Kata umum, kata orang-orang umum mengatakan bahwa ya kata bakat itu mempengaruhi prestasi atau tidak. Ya kita harus akui itu karena itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan faktor internal seni itu dalam diri kita? Caranya gimana menumbuhkan? Yang sih kita kadang-kadang tidak tahu. Tapi kamu pastikan loh ya. Saya yakin Anda dalam dalam hati yang kecil, Anda masih bingung atau malah udah ada semangat bahwa fakultas ekonomi, fakultas teknik dan fakultas ilmu keolahragaan mau masuk ke UKM seni. Kenapa tidak? Saya tadi sudah sampaikan pada saudara semua. Fakultas-fakultas yang kita sebutkan 3 tadi yang Anda semuanya hadir di sini, itu semuanya sudah menunjukkan prestasi seninya. Bahkan FBS yang konon gudangnya seni karena fakultasnya namanya aja FBS, Fakultas Bahasa dan Seni. Tentu gudangnya seni. Dapat dikalahkan oleh FIK. Waktu itu dangdutnya diseleksi di tingkat universitas, FBS kalah. Baru masuk ke daerah, dia dapat juara juga. Nah itulah artinya, dari FIK dapat, FE baca puisi, harusnya orang sastra. Tapi ini fakultas ekonomi. FT tari, harusnya orang tari. Dia tari dapat jadi juara. Jadi bukan tidak mungkin kalian bisa
Jadi juara dari masing-masing fakultas yang bukan seni. Dari sini kita maksudkan adalah bahwa kita bisa mengangkat atau membangun atau memupuk seni kita di UKM itu lebih baik, karena Anda tentu fakultas yang tidak atau belum ada wadah secara khusus. Bila ada silahkan, syukurlah. Tapi kalau di fakultas masing-masing kan umumnya kalau FIK tentu lebih pada olahraga, FT lebih pada teknik, apa tadi satunya, FT, FIK, ekonomi juga nggak ada, ya masuklah ke UKM seni. Itu bisa kita tumbuh faktor integrasi seni itu secara lebih berkembang lagi jika kita mengikuti di UKM seni. Apa ini? Karena saya pribadi kurang bisa dalam seni, tapi saya ingin bisa mempelajarinya dengan adanya dorongan dalam diri. Ya, silakan masuk di UKM seni, jangan ragu. Saya tahu Anda FT, saya tahu Anda FE, dan saya tahu Anda FIK. Jangan ragu, karena saya meyakini setiap manusia punya rasa seni, punya jiwa seni. Hanya kadang-kadang Anda malu, Anda kurang percaya diri, tapi kali ini tidak buat Anda, karena Anda generasi baru yang hebat. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang ke-6 setelah kami rinci dari sekian pertanyaan. Yang ke-6 adalah, apakah ada solusi untuk mengatasi sifat mau berusaha dan mengatasi kemalasan, walaupun diri kita sendiri sebenarnya memiliki bakat dan minat di bidang seni? Oke, ini intinya Anda percaya yakin Anda punya bidang seni, Anda punya bidang nyanyi atau tari, ataukah puisi, ataukah seni rupa, fotografi Anda punya, tapi Anda merasa malas, ya kan? Saya meyakini sama alumni juga bahwa setiap orang itu punya rasa malas, ada kalanya. Manakala Anda punya kemalasan itu, menurut saya jangan dibiarkan untuk berlalu, untuk berkembang rasa malas Anda. Karena malas itu memang sebuah penyakit. Kadang saya merasa malas adalah sebuah makhluk yang benar-benar menggerogoti kita agar kita benar-benar menjadi malas banget. Gitu. Nah, itu apa sesungguhnya itu? Tapi faktanya orang itu banyak digerogoti oleh malas itu, sehingga cita-citanya tak jarang menjadi kandas alias tidak tercapai. Untuk itu, saya sarankan bahwa apabila Anda mulai tumbuh rasa malas, ya, Anda harus ingat, kalau bahasa yang umum sih gampang. Ta'awud itu kalau bahasa Islam, ta'awud itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, biar setan tidak mengganggu kita sehingga kita malas. Nah, kalau bahasa umum ya kita niat, kita akan bergegas, berlatih, terus semangat sehingga cita-cita kita capai. Jangan tinggalkan seni, karena setiap orang punya jiwa seni sehingga hidup kita lebih indah. Cita-cita kita bisa ke arah lain. Untuk itu seni hidupkanlah dalam jiwa kita. Baik, saudara, saya kira dari kami atas pertanyaan-pertanyaan yang banyak, saya mengumpulkan dari sekian pertanyaan menjadi 6 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan yang lain yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab pada suatu kesempatan lain nanti. Bisa juga menuju secara japri, jalur pribadi ke Pak WD3 FPS juga bisa. Semoga Anda mendapatkan yang lebih indah dari itu. Segala perkataan, segala ucapan, segala jawaban yang kurang memuaskan buat Anda semuanya, mohon dimaklumkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda tetap sehat dan jayalah di Universitas Negeri Yogyakarta. Salam indah dari kami, wahai mahasiswa kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi. Anda generasi yang lebih baik. Hebat, sampai jumpa. Salam.